Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Rizkia dari mahasiswa Pendidikan IPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ini adalah video pembelajaran untuk kelas 8 SMP. Dan kali ini saya akan menemani kalian untuk mempelajari zat aditif dan zat adiktif. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu: pernahkah kalian membeli makanan atau minuman di pedagang keliling, warung, toko, atau supermarket? Bagaimana cara kalian memilih makanan atau minuman yang akan kalian konsumsi? Apakah dari rasanya yang enak, warna atau kemasan yang menarik, atau aroma yang menggugah selera? Seperti gambar berikut ini. Bagaimana menurut kalian penampilan dari makanan atau minuman tersebut? Biasanya, pedagang menambahkan suatu zat agar penampilan makanan atau minuman yang kalian beli menjadi lebih menarik dan rasanya menjadi lebih lezat. Kira-kira zat apa saja ya yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dan membuat kalian menjadi ketagihan? Yuk, langsung saja kita akan bahas bersama dan simak terus videonya ya hingga selesai. Baik, pertama kita akan membahas zat aditif. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud zat aditif? Ya, betul. Zat aditif adalah zat atau bahan yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Penambahan zat aditif bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Selain itu, penambahan zat aditif juga dapat meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman, seperti penambahan protein, mineral, dan vitamin. Berdasarkan asalnya, zat aditif dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami adalah zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup yang umumnya memiliki nilai gizi, misalnya zat pewarna dari tumbuhan. Zat aditif alami pada umumnya tidak menimbulkan efek samping bagi tubuh manusia, sedangkan zat aditif buatan diperoleh melalui proses reaksi kimia namun tidak memiliki nilai gizi. Misalnya, pewarna dari tartrazin. Zat aditif buatan bila digunakan melebihi jumlah yang diperbolehkan, maka dapat membahayakan kesehatan bagi tubuh manusia. Sehingga, zat aditif buatan harus digunakan sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan dan sesuai fungsinya. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya, zat aditif dapat dikelompokkan menjadi pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Kita akan bahas bersama satu persatu ya. Zat aditif yang pertama ada pewarna. Pewarna ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna agar penampilan lebih menarik. Pewarna ada dua jenis. Yang pertama ada pewarna alami yang diperoleh dari alam, seperti dari tumbuhan dan hewan. Berikut macam dari pewarna alami dapat dilihat pada tabel berikut. Yang kedua, ada pewarna buatan, diperoleh melalui proses reaksi sintesis kimia menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintetis. Berikut macam pewarna buatan dapat kita lihat pada tabel. Selanjutnya, ada pewarna yang berbahaya. Adapun ciri-ciri makanan atau minuman yang mengandung pewarna berbahaya diantaranya warna mencolok, cerah, dan berpendar jika terkena cahaya. Bisa menempel pada lidah dan jika menempel pada kulit akan sulit untuk dibersihkan dengan air. Rasa sedikit pahit, menimbulkan gatal di tenggorokan,
aroma tidak sesuai dengan makanannya. Berikut ini tabel jenis pewarna buatan yang berbahaya dan dilarang digunakan dalam makanan atau minuman. Zat aditif selanjutnya yaitu pemanis, yang berfungsi sebagai rasa manis pada makanan atau minuman. Bahan pemanis ada dua jenis, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami yang umum digunakan yaitu gula pasir atau sukrosa, gula merah, madu, dan kayu manis. Sedangkan pemanis buatan contohnya siklamat, aspartam, kalium asesulfam, dan sakarin. Kemudian ada pengawet yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman yang diakibatkan oleh adanya mikroorganisme yang tumbuh pada makanan dan minuman. Pengawetan dapat dilakukan secara alami seperti pengasinan pada ikan asin yang menggunakan garam dan pemanisan pada manisan buah dengan menggunakan gula. Sedangkan bahan pengawet buatan dapat dilihat pada tabel berikut. Selain itu, juga ada pengawet yang berbahaya seperti formalin dan boraks yang dapat mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan kita. Zat aditif berikutnya adalah penyedap yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Adapun bahan penyedap alami yang umum digunakan adalah garam, rempah-rempah seperti bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, dan masih banyak lagi. Selain itu, juga terdapat penyedap buatan, contohnya monosodium glutamat atau MSG, atau mononatrium glutamat atau MNG. Penggunaan MSG yang berlebihan dapat menimbulkan penyakit yang dikenal dengan nama sindrom restoran Cina atau Chinese Restaurant Syndrome, dengan gejala pusing, mulut terasa kering, lelah, mual, atau sesak napas. Next, ada pemberi aroma. Digunakan untuk memberikan aroma pada makanan atau minuman. Zat pemberi aroma dari bahan alami diantaranya adalah ekstrak buah nanas, ekstrak buah anggur, minyak atsiri, dan vanili. Pemberi aroma buatan disebut dengan esen, misalnya amil kaproat atau aroma apel, amil asetat atau aroma pisang Ambon, dan vanilin sebagai aroma vanili. Selanjutnya, pengental yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air, sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengental alami misalnya pati, gelatin, gam, agar-agar, dan alginat. Zat aditif terakhir ada pengemulsi, yang digunakan untuk mempertahankan penyebaran dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Contohnya, lecitin banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Pembahasan berikutnya adalah zat adiktif. Apa itu zat adiktif? Ya, pintar. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi atau ingin menggunakannya secara terus-menerus atau yang biasa kita sebut dengan ketagihan. Zat adiktif dibedakan menjadi narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Adapun contoh narkotika adalah heroin, kokain, dan morfin. Sedangkan contoh psikotropika adalah ekstasi, sabu-sabu, diazepam, dan LSD. Dan contoh zat psikoaktif lain adalah kafein yang biasa kita jumpai pada kopi atau teh, nikotin, dan alkohol. Bahan-bahan adiktif yang termasuk kelompok narkotika tidak boleh kita gunakan secara sembarangan dan secara bebas, karena memiliki efek yang sangat membahayakan bagi penggunanya. Beberapa macam bahan adiktif yang tergolong psikotropika masih boleh dipergunakan sebagai obat, namun penggunaannya harus dalam pengawasan yang ketat oleh pemerintah dan dalam pengawasan dokter ahli. Setelah mendengarkan pemaparan materi zat aditif dan zat adiktif, kita akan mencoba mengerjakan LKPD bersama-sama untuk mengidentifikasi zat aditif dan zat adiktif yang terkandung dalam makanan dan minuman kemasan, serta dampaknya bagi kesehatan manusia. Pada tabel berikut ini. Kerjakan LKPD kalian
Dan jangan lupa diberi nama, kemudian kumpulkan melalui Google Classroom ya. Kita akan berjumpa lagi di kelas. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan di WA Group atau saat tatap muka di kelas nanti ya. Jangan lupa selalu perhatikan protokol kesehatan. Alhamdulillahirobbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam video ini, dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.